kHz. Pro 1. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desi Andra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Ken Ken. Dan untuk pagi ini kami akan mengajak Anda untuk merefleksikan apa sih sebenarnya nilai-nilai Indonesia sesungguhnya pada pagi ini. Karena sebenarnya Indonesia adalah kita semua yang memiliki nilai ketimuran, kemudian nilai-nilai yang memang tidak tertulis tapi sebenarnya kita lakukan sebagai bangsa Indonesia. Ditambah lagi kita memang memasuki tahun politik begitu ya. Sesungguhnya bagaimana kita bisa kembali mengingat Indonesia berjuang kemudian juga merdeka dengan jerih payah, letih dan juga darah dari para pahlawan kita. Jangan sampai nanti pesta pemilu ini bisa dijadikan sebagai pemantik perpecahan, tapi bagaimana pemilu ini bisa melahirkan pemimpin Indonesia di masa depan. Kita akan berbicara ini terkait dengan refleksi nilai Indonesia sesungguhnya lebih jauh lagi, pendengar, bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Programa 1 RRI Singaraja. Di studio kali ini sudah hadir ya Bapak Ide Bagus Lilik Sudirge Raka SE selaku dari Forum Pembauran Kebangsaan FPK. Om Swastiastu. Aji Lili, apa kabar nih ke? Baik, sehat. Sehat ya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Karena masih banyak nilai-nilai yang harus kita tanamkan di generasi muda. Dan Pak Lili tidak sendirian, juga didampingi oleh Bapak Dr. Igede Mademetre MSI dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Om Swastiastu, Pak Metre. Selamat pagi Om Swastiastu. Sehat ya Pak Metre? Astungkare sehat karena bergerak terus. Iya. Harus tambah sehat, tambah semangat dan tambah memberikan sedikit masukan untuk nilai-nilai ini ke Indonesia sesungguhnya. Dan pendengar, nanti untuk Anda yang akan bergabung kembali ingin berdiskusi, ingin menyampaikan atensi Anda, kami undang juga di 0362 24644 serta di 081 1399 9790. Kita mau berbincang dulu terkait dengan Indonesia sesungguhnya. Apa sih sebenarnya Indonesia sesungguhnya itu? Kita mau mulai dari Pak Gede Metre dulu. Silakan Pak Gede Metre. Ya, terima kasih Mbak Desi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Salam kebajikan. Ya, baik Mbak Desi, pendengar RRI Singaraja dimanapun berada. Kalau kita berbicara dengan nilai-nilai keindonesiaan, itu kita perlu selalu mengingat dan menyadari secara terus-menerus secara realitas objektif memang kita berbeda gitu. Berbeda dari sisi wilayah atau pulau yang dihuni, yang juga memiliki perbedaan iklim sehingga itu berpengaruh terhadap karakter manusia penghuninya. Kita memiliki 17.000 pulau. Kemudian juga berbeda dari sisi penghuninya itu, etnisnya juga berbeda-beda. Etnis yang berbeda-beda itu memiliki kebudayaan juga berbeda-beda, dan meskipun tidak semua memiliki bahasa, juga bahasanya cukup banyak yang ada di Indonesia. Kemudian agama yang dianut juga berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda seperti itu, tetapi dalam sejarah itu sudah menunjukkan para tetua kita dulu memandang perbedaan itu tidaklah mesti menyebabkan kita saling bermusuhan, saling membenci. Gitu. Catatan-catatan sejarah itu menunjukkan mengatasi perbedaan itu
di suprastruktur itu sudah diajarkan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi sesungguhnya kita satu. Itu jejak sejarah itu ada seperti itu. Dan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia juga mulai muncul, kalau sejarah Indonesia modern, perasaan keindonesiaan itu mulai muncul tahun 1908 yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu. Kemudian jejak sejarah juga menunjukkan pada tahun 1928 para pemuda bersumpah juga tentang keindonesiaan gitu. Nah, selanjutnya momennya itu pada saat kemerdekaan 1945 itu para pendiri bangsa ini sudah menyadari bahwa negara yang dibentuk itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengadopsi semua gagasan, semua perbedaan itu supaya menjadi satu gitu. Dan itu perkembangan sejarah itu. Dan dari sisi nilai-nilai itu kalau dilihat dari sisi sistem nilai budaya pada setiap kebudayaan itu ada suprastruktur, struktur, dan infrastruktur. Di infrastruktur kita sudah katakan tadi berbeda dari sisi pulau yang ditinggali, daerah iklim yang berbeda-beda, tapi itu diatasi dengan mengajarkan di ranah suprastruktur. Itu kita tadi tetua mengajarkan dari jejak sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian para pendiri bangsa ini dipelopori oleh Bung Karno merumuskan Pancasila yang digali juga dari nilai-nilai yang hidup di seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian seperti dikatakan tadi, pada saat kemerdekaan itu disepakati yang dibentuk itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan supaya itu bisa terwujud, perilaku bangsa Indonesia yang menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia itu diikat oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah sebenarnya nilai-nilai, 4 nilai itu yang kemudian belakangan itu dinyatakan sebagai 4 pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu harus secara terus-menerus ditanamkan dari generasi ke generasi. Karena itu nanti akan bersifat dinamis. Kalau tidak secara terus-menerus itu ditanamkan, barangkali generasi kita tidak akan mengenali itu. Dan jangan dilupakan bahwa selalu ada dari pihak eksternal yang akan memperkenalkan nilai-nilai yang berbeda. Nah, itulah yang mestinya kita tangkal dengan nilai-nilai yang diwariskan sejak dulu sebelum kita merdeka sudah ada dan dirumuskan kemudian oleh para pendiri bangsa ini seperti itu tadi. Baik, berarti memang ada perbedaan itu memang kita dari awal memang sudah ada dari Indonesia itu. Kemudian bagaimana kita bisa mengartikan perbedaan itu menjadi Bhinneka Tunggal Ika? Saya mau ke Pak Ide Bagus Lili Sudirge. Pak Lili, kalau melihat bagaimana Indonesia berbeda dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote begitu. Nah, nilai-nilai Pancasila ini kalau dari pengamatan Pak Lili sendiri, apakah memang masih dipegang teguh begitu? Bahwa Indonesia sesungguhnya itu adalah memang berbeda, tapi bagaimana kita bisa memaknai perbedaan ini? Silakan Pak Lili. Baik, terima kasih. Tadi secara gamblang sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Made Mitra. Beliau paham betul sejarah perjuangan bangsa kita. Nah, kalau saya melihat sekarang dari sisi setelah Indonesia merdeka. Pertama, bahwa bangsa dan negara kita ini terdiri dari beragam suku, ras, agama, pulau, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Nah, kita harus menyadari bahwa perbedaan yang ada ini merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, karena satu-satunya negara di dunia yang
terdiri dari multikultural ini hanya di Indonesia. Nah, sekarang kita sadar bahwa di negara Republik Indonesia ini ada 4 konsensus bersama yang harus ditaati oleh seluruh warganya. Satu, seperti tadi disampaikan, adalah Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Pancasila ini menurut hemat kami, dan nanti di dalam rangka sosialisasi kami ke bawah, ke masyarakat dan adik-adik siswa, yang kita rencanakan mulai tanggal 20 Februari ini, jelas membawa tema Pancasila adalah pemersatu bangsa. Hanya dengan Pancasila kita mampu kemudian merefleksikan diri sebagai sebuah negara yang besar, kemudian di dalamnya ditopang oleh Pancasila. Dan satu hal lagi, banyak hal yang bisa kita jadikan patokan. Pertama, bahwa budaya bangsa kita, salah satu budaya bangsa kita adalah bagaimana menerapkan napi wastanen ke budaya gotong royong. Secara bersama-sama kita menyelesaikan persoalan, dan itu dilakukan lewat musyawarah mufakat. Nah, ini satu hal yang sangat positif yang harus kita kembangkan terus. Seperti tadi Pak Mitra bilang, kalau ini tidak kita kembangkan, khawatir nanti ada unsur-unsur lain yang ingin mempengaruhi pikiran dan wawasan masyarakat Indonesia untuk bagaimana caranya merubah Pancasila ini dengan hal-hal yang berbeda, yang tentu belum bisa kita yakini bahwa itu akan menjadi lebih baik daripada kita. Nah, kemudian daripada itu, Pancasila ini sebagai dasar pandangan hidup, kemudian ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Di dalamnya adalah Undang-Undang Dasar 45 beserta seluruh turunannya, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini satu hal semboyan yang luar biasa dari para founding father kita dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya, saya sebagai Ketua Forum Pembauran Kebangsaan sangat yakin ketika kita turun secara bersama-sama dengan FKUB, PHDI, dan unsur-unsur organisasi maupun forum-forum yang lain, saya yakin bangsa dan rakyat kita akan tetap berpegang teguh pada Pancasila. Baik. Dan ini menarik ya, bagaimana kemudian Pancasila ini bisa menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Tapi ada pepatah lama yang mengatakan sejatinya yang paling bertahan adalah perubahan, begitu ya. Termasuk juga untuk siapapun itu, bukan saja calon anggota caleg-caleg ini ataupun calon peserta pemilu yang memang mempunyai visi misi sendiri, bagaimana kemudian dia menggaungkan Pancasila, menggaungkan lain-lain dan sebagainya, begitu ya. Tapi pada saat misalnya sudah terpilih kemudian berubah, begitu, dan kita tidak bisa menafikan itu, begitu. Bagaimana kemudian agar nantinya nilai-nilai refleksi dari keindonesiaan ini tidak kontradiktif dengan adanya perubahan-perubahan itu dan tetap kekal kita pegang sebagai bangsa Indonesia. Silakan Pak Gede Made Maitra dulu. Iya, dalam perkembangan umat manusia gitu, perubahan itu suatu keniscayaan gitu. Dalam sejarah itu perubahan itu suatu keniscayaan, dan perubahan itu mesti direspon oleh masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu merespon perubahan itu masyarakat yang mandeg macet gitu. Kebudayaan masyarakat seperti itu juga akan mandeg gitu. Nah, tapi perlu kita lihat dari sisi teori perubahan sosial bahwa
struktur masyarakat itu termasuk nilai budayanya itu ada 3. Sepintas tadi sudah saya sampaikan, itu ada superstruktur, itu nilai-nilai pengetahuan ada di sana, termasuk agama itu di superstruktur. Ada struktur sosial, itu organisasi, itu struktur sosial itu. Kemudian ada infrastruktur material, ekonomi ada di sana, fisik ada di sana. Nah, perubahan suatu masyarakat itu bisa dimulai dari mana saja. Bisa dari superstruktur, bisa di struktur, bisa di infrastruktur material. Tapi perubahan pada suatu sub itu mesti direspon oleh sub yang lain. Dimanapun perubahan itu dimulai harus direspon. Kalau tidak direspon, maka masyarakat akan mandek. Gitu. Nah, sekarang tugas kita sebenarnya adalah kalau ada suatu perubahan, respon itulah yang kita tata. Bagaimana merespon perubahan itu agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang sudah kita sepakati, sudah kita anut selama ini. Gitu. Itu tugas kita. Salah satu yang kita lakukan termasuk tadi dari Forum Pembauran Kebangsaan, dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Kalau perubahan itu dibawa oleh agama misalnya, Forum Kerukunan Umat Beragama yang membicarakan. Kalau perubahan itu misalnya dibawa dari politik, ya barangkali Forum Pembauran Kebangsaan yang cocok. Tetapi kita selalu berjalan seiring sejalan. Kalau dari sisi agama, dari Forum Kerukunan Umat Beragama, itu Kementerian Agama itu sudah menyampaikan moderasi beragama. Bagaimana moderasi beragama itu adalah cara beragama, perilaku beragama yang di tengah-tengah. Tapi intinya adalah ada komitmen kebangsaan dalam agama apapun. Apapun perubahan yang dibawa oleh agama, tetap ada komitmen kebangsaan. Itu Indonesia sudah itu toleransi. Gitu. Ada toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat adalah adaptif terhadap budaya lokal, mengakomodasi budaya lokal gitu. Jadi jangan dilupakan budaya lokal itu, jangan ditinggalkan nilai-nilai budaya lokal. Selama ini moderasi beragama itulah yang bisa mengatasi. Tentu menyampaikan ide moderasi beragama itu disampaikan melalui superstruktur. Pikiran orang dimasuki supaya ada moderasi beragama, sehingga tindakannya dalam beragama cocok dengan 4 indikator tadi. Saya rasa itu caranya. Ya, itu menarik tadi Pak Gede Pak Demeter mengatakan ada respon di sana ya. Bagaimana kemudian respon ini bisa merasuk di yang paling utama, yaitu struktur begitu ya. Suprastruktur bisa. Suprastruktur. Itu dipakai mengendalikan gitu. Baik. Saya mau ke Pak Ide Bagus Lili. Pak Lili, kalau kita bilang respon tadi kan disampaikan bagaimana mengendalikan pikiran manusia begitu ya untuk tetap kebangsaan ini mendarah daging di kita. Nah, kalau melihat respon saat ini bagaimana Ajik Lili? Adakah mungkin catatan-catatan tersendiri dari respon-respon yang diberikan terkait dengan perubahan, kemudian ke perilaku-perilaku manusia yang akhirnya juga berjalan berbeda atau kontra dengan nilai-nilai yang ada? Silakan Aji. Baik, terima kasih. Jadi selama ini kami turun ke masyarakat, baik masyarakat di pedesaan, di kota, baik itu pelajar, mahasiswa, pada intinya yang kelihatan untuk hal-hal yang kaitannya dengan pemahaman dasar negara, kemudian Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya itu belum ada pemikiran dari mereka untuk melakukan perubahan. Intinya mereka masih tetap berkonsensus bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah satu hal yang sudah menjadi komitmen mereka untuk tetap dipertahankan. Nah, kemudian yang kemudian dijadikan bahasan tentang perubahan dan lain sebagainya itu di rencana program kerja. Salah satunya itu. Tetapi begini, kita di Forum Pembauran Kebangsaan ini tetap waspada dan berhati-hati. Karena bagaimanapun juga dari hasil kajian dan pantauan kami
hasil diskusi kami dengan beberapa profesor, termasuk di dalamnya Pak Dr. Made Maitre ini, terkesan ada indikasi untuk adanya kegiatan-kegiatan yang menjurus ke arah bagaimana mereka menggerakkan, memotivasi adanya perubahan terhadap 4 konsensus bersama ini. Nah, itulah yang akan kita antisipasi. Nah, kami dari Forum Pembauran Kebangsaan sebelum merencanakan turun ke bawah, kami sudah berencana mau menghadap kepada pembina kami. Pembina kami diantaranya Pak Bupati selaku ketua, Pak PJ, kemudian ada Pak Ketua DPRD, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja. Artinya kami ingin mendapat semacam bekal bagaimana kami turun ke bawah agar tidak salah nanti. Karena bagaimanapun juga kita kan akan membawa beliau-beliau ini ke dalam forum diskusi kami nanti itu. Nah, tetapi sampai saat ini belum nyambung kayaknya ini, karena ada kesibukan dan lain sebagainya. Beliau-beliau masih belum nyambung, dan kita harapkan nanti sampai sebelum tanggal 20 Februari nanti kita sudah bisa beranjang sana ke Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Ketua DPRD, dan Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja. Iya, baik. Nah, mungkin ini juga menjadi agenda yang sangat menarik ya, bagaimana nanti kemudian arahan-arahan dari pemimpin-pemimpin kita ini untuk bisa datang langsung ke masyarakat. Tapi kalau kita berkaca dari proses pemilihan umum pesta demokrasi yang sesungguhnya begitu, kalau kita berkaca daripada pesta demokrasi sebelum-sebelumnya, apa yang kemudian bisa kita tarik garis merahnya agar peristiwa tersebut menjadi pelajaran dan tetap bisa menjadikan Indonesia itu sebagai negara yang tetap adil, tetap tidak ada gejolak apapun walaupun adanya pesta demokrasi ini. Silakan Pak Gede Maitre terlebih dahulu. Iya, saya merasa beruntung sebagai akademisi yang bukan berlatar belakang ilmu politik. Sejak reformasi itu saya selalu ada pihak yang mengajak untuk berbicara tentang politik dan tentang pemilu gitu. Sehingga saya berkesempatan melalui proses itu. Nah, dari situ saya bisa melihat secara umum pemilu kita nampaknya sudah semakin baik gitu. Kalau berbicara lokal Buleleng gitu, kalau dulu Buleleng sempat dibilang sebagai bumi panas gitu. Tetapi paling tidak beberapa pemilu kemudian hampir tidak ada kejadian kekerasan yang berarti berkaitan dengan pemilu di Buleleng. Jadi di berbagai kesempatan saya kalau ada orang yang masih bilang Buleleng bumi panas, saya langsung respon, Buleleng sudah tidak panas lagi, sudah sejuk. Sudah sejuk. Itu kalau lokal gitu. Nah, kalau membandingkan umpamanya pemilu yang baru saja lewat 5 tahun yang lalu dan sekarang sudah nampak juga ada perbedaan. Kalau dulu itu ada pengerahan massa banyak itu yang dilakukan oleh peserta pemilu, baik partai politik maupun peserta perorangan. Tapi sejalan dengan adanya media sosial, pemilu yang sekarang termasuk pilkada akhir-akhir ini, pengerahan massa itu sudah berkurang gitu, tapi orang sudah bermain di media sosial. Nah, itu dilihat dari sisi kemungkinan adanya kekerasan, itu potensi kekerasan sudah semakin berkurang karena orang sudah tidak berhadap-hadapan lagi secara fisik. Nah itu, tetapi haters di media sosial itu masih ada, kekerasan verbal di media sosial sudah ada, tapi Republik ini nampaknya sudah mempersiapkan untuk itu, ada undang-undang ITE gitu. Tetapi meskipun juga ada pelaku di media sosial itu, masih ada yang tidak sesuai dengan undang-undang ITE sehingga sampai ada yang masuk ke ranah hukum gitu. Tetapi tinggal sekarang bagaimana menegakkan hukum itu saja.
penegakan hukum dilakukan secara adil, tidak pilih-pilih. Artinya adil yang dimaksud ini semua orang diperlakukan secara sama di depan hukum. Siapapun yang melanggar itu harus berhadapan dengan hukum. Nah, kalau itu yang bisa dilakukan, saya rasa keadilan itu akan bisa diwujudkan. Dan juga tentu bukan karena saya ada di ranah agama, tentu tokoh-tokoh agama masing-masing itu disertakan untuk mengajak penganutnya menekuni agamanya secara benar, karena dari sisi agama manapun kalau sudah agama ditekuni secara benar dan baik, itu agama semua mengajarkan kebaikan, mengajarkan keadilan, mengajarkan kedamaian gitu. Itu karena saya dari bidang agama, dari sisi Hindu, dan saya berada di Forum Kerukunan Umat Beragama, dan kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama sejak tahun lalu punya program langsung ke masyarakat untuk menyampaikan bagaimana kita beragama secara moderat. Semua pihak dari posisinya masing-masing melaksanakan tugas itu, niscaya kekerasan, ketidakadilan tidak akan terjadi gitu. Semua pihak berangkat dari posisi masing-masing melakukan hal itu. Saya rasa seperti itu. Baik. Dan ini sangat menarik kalau turun ke masyarakat, kita akan tahu bagaimana permasalahan yang dihadapi sesungguhnya. Kita akan undang dulu Pak Gede Mademetre dan juga Pak Ide Bagus Lili Sudirga, pendengar kita yang juga ingin beratensi terkait dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu refleksi nilai Indonesia sesungguhnya. Kita sapa pendengar kita di 24644. Selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Anggas Kemudahan. Pak Anggas, apa kabar Pak Anggas? Semoga dalam keadaan baik ya, Pak. Oke. Di Jaya di udara. Iya, baik. Silakan Pak Anggas, apa yang ingin disampaikan? Ya, selamat pagi Pak Waji. Layu. Pak Anggas, mungkin volume radionya bisa diperkecil sedikit karena ada feedback Pak di studio kami. Begini, saya ini sangat kagum sekali dengan kedua narasumber ini. Jadi dalam konteksnya ini adalah hanya PR saja didapat, RP-nya tidak ada. Iya. Memang beliau-beliau ini adalah ngayah, memang betul-betul, dan jarang kali dilibatkan dalam hal-hal yang prinsip itu. Karena tugas beliau-beliau ini adalah sangat berat, tetapi kelihatan sangat berat. Bayangkan dalam memantau situasi Kabupaten Buleleng. Jadi mestinya ini adalah harus gigih, terutama sekarang pemangku kebijakan seperti Pak Bupati Musbida lah, harus menggandeng FKUB ini yang sudah dibentuk dari sejak dulu. Jadi bagaimana potensi sekali untuk bagaimana memantau situasi yang ada di lapangan. Jadi dalam konteks ini tolonglah artinya pemangku kebijakan dalam hal ini agar difasilitasi dulu, itu yang pertama. Ya, setelah itu ya tentu saja akan ada suatu kendaraan, baik itu roda 4 atau roda 2, dan yang tentunya juga kan ada yang istilahnya operasional harus dikeluarkan. Karena pemantauan ini kan jangan sampai nanti mengeluarkan dana pribadi, terus jangan sampai nanti kita keluar rumah itu kan, kadang-kadang kita kan anak istri meninggalkan itu. Bukan hanya 1 jam 2 jam. Kita kan memantau situasi yang ikut juga berbakti kepada negara ini kan berjam-jam, bahkan kita bisa nginep, bahasa kita mencari informasi ke masyarakat sama dengan intelijen lah ya. Tugas-tugas beliau ini. Makanya di sini harus peduli, harus menggandeng juga pemerintah Kabupaten Buleleng agar memberikan suatu dana operasional, jangan ini dipandang remeh gitu. Karena sekarang zamannya sudah berbeda, tidak seperti dulu lagi. Nah, makanya saya sebutkan tadi, kenapa hanya PR saya dapat? Kasihan itu loh. RP-nya tidak pernah dikasih. Nah, mohon maaf sekali, mudah-mudahan didengar semua Pak PJ, pemangku kebijakan, agar nanti semua apa yang saya sampaikan ini difasilitasi dan diberikan suatu kewenangan rekomendasi bila perlu nanti
biar kumpul bersama Ya. bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Sekian dan terima kasih dari saya. Om Santi. Om Merdeka. Santi. Luar biasa, terima Merdeka. kasih Pak Anggas ya atas perhatiannya. Tampaknya sangat perhatian ya Pak Anggas dengan perkembangan yang ada begitu. Terima kasih untuk Pak Anggas. Untuk Anda yang lain pendengar yang ingin beratensi, ingin menyampaikan juga sumbangsih pemikirannya dan juga atensinya terkait dengan refleksi nilai Indonesia sesungguhnya. Apa sih sebenarnya yang harus kita pelajari, yang harus kita tekankan untuk bisa tetap membuat Indonesia ini solid walaupun ada berbagai perbedaan yang kita tahu ya. Dan semoga ini juga bisa menjadi bekal kita untuk pendengar dimanapun berada dalam memasuki bulan-bulan atau waktu-waktu krusial untuk pemilihan umum atau pesta demokrasi nanti. Kita sapa penelpon lainnya di belakang Pak Anggas sebelum kita tanggapi. Selamat pagi RRI. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pancasila. Selamat pagi dengan Pak Gus Maung. Iya. Iya. Bapak-bapak narasumber. Iya, silakan Pak Gus Maung. Iya. Menarik betul. Ini harus terus dijalani supaya anak-anak cucu kita mengetahui sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ini merupakan suatu bekal bagi kita ini semua. Ini kita harapkan forum-forum satu adalah forum komunikasi umat beragama. Jadi umat beragama kita ini beraneka ragam. Ya. Kita harus tanamkan satu nilai-nilai yang berdiri luhur. Nah, satu forum edukasi bangsa ini, pembaharuan ini, kita tanamkan bahwa Pembauran Pak Putu. ya pembauran ya. Nggih, Ya, pembauran. jadi makanya kita tanamkan terus nilai kewawasan kebangsaan kita ini. Nah, kita tanamkan menjadi satu kebanggaan bagi kita supaya kita ini satu sama lain saling menghargai dan menghormati. Itu harapan kita ini. Yang terakhir, Bapak Doktor Mbak Denetre. Ya, lanjut Pak Putu. Ini apalagi kita menjelang hari raya yang dekat ini, ya dengan Galungan, apalagi Nyepi, sudah berbarengan juga Idul Fitri. Itu pada bulan Maret, bulan April itu sudah beruntun. Kita jaga pada terjadi seperti itu berkelompok patrona lagi. Ini merupakan satu kita menjaga harmonisasi moderasi beragama. Kita jalankan ke baik. Yang Pak Gus, teman saya Gus Didi ini, Ya. ya mari kita sama-sama situasi kondisi wilayah yang kita jaga baik dan kecuali di Indonesia ini kita terus tanamkan cinta kasih kita bersama-sama, semua adalah saudara. Baik. Kita harapkan kita bersatu pada konsensus kita bersama ini dari Pancasila Undang-Undang 45 NKRI Bhinneka ini terus kita jalankan supaya tetap kita teringat dengan ini adalah bangsa negara yang sangat besar. Terima Baik. kasih Om Santi Om. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila, terima kasih untuk Pak Gus Maung sudah ikut bergabung ya, menyampaikan beberapa hal yang memang menjadi buah pikirnya begitu terkait dengan bagaimana pentingnya ada forum-forum semacam ini untuk bisa bergerak langsung ke masyarakat. Di belakang Pak Gus Maung kami masih buka untuk satu penelpon terakhir sebelum nanti kita tanggapi bagaimana menurut Anda pendengar terkait dengan refleksi nilai-nilai Indonesia sesungguhnya. Apakah mungkin Anda sendiri mempunyai catatan untuk penerapan ataupun melihat bagaimana sih sekarang untuk Indonesia sesungguhnya nilai-nilai ini masihkah dijalankan oleh masyarakat kekinian di tengah bombardir berbagai perkembangan teknologi yang ada? Silakan kami undang atensi Anda di 0362244644. Satu penelpon terakhir, selamat pagi RRI. Selamat pagi. Selamat pagi Selamat RRI. pagi. Dengan Bapak siapa Pak? Ardaryanto. Pak Narte, Om Swastiastu. Silakan Pak Narte. Swastiastu, Guru. Sarang-sarang merdeka. Merdeka. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Nimbrog nih baru nyampe di rumah buka, woi, ada suaranya ibu tuh uli mayong. Nah, syukur saya nyampaikan
apresiasi atas kegiatan forum dari beberapa forum yang bisa menyatukan bangsa, dan saya juga mengikuti bersama Gus Lilik kemana-mana. Mari kita tambah giat lagi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan gerakan pembumian Pancasila, wawasan kebangsaan. Nah, saya berpendapat bahwa forum ini dalam pertemuan entah dia tingkat provinsi nasional hendaknya diperkuat oleh dasar hukum, kemudian bantuan dana, karena tidak bisa ngayah-layah payah terus kan gitu ya. Nah, perlu ada backing atau dana. Untuk itulah bukan itu yang menjadi tujuan, tetapi supaya ada dasar hukum untuk bergerak selain mengadakan kegiatan-kegiatan, juga ada pemberitahuan untuk kemana-mana kita bisa dibantu kan gitu, atau kegiatan di mana-mana dibantu. Nah, mungkin yang saya tanyakan bagaimana kelanjutan dari peristiwa di Sumber Kelampok ya. Mudah-mudahan tidak terulang lagi, dan itu pun selalu didengungkan atau ditekankan pada saat-saat mengadakan pertemuan supaya tidak nyambung atau tidak terjadi lagi kan gitu ya intinya, karena kita di Bali ini toleransinya cukup tinggi. Lanjut, saya mengimbau agar forum dalam kegiatannya selalu berintegrasi. Mungkin 2 forum kita berjalan seiring sehingga saling mengisi. Sekian saja untuk kegiatan berikutnya. Saya menunggu dari Pak Gede juga. Mari kita bergerak dalam kegiatan yang dimana pesertanya itu adalah tidak homogen tetapi heterogen. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi. Baik, terima kasih untuk Pak Narte Ariante sudah ikut bergabung. Sudah 3 orang penelpon ya yang ikut bergabung. Sebelum kita tanggapi satu persatu penelpon kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat. Pendengar, tetaplah bersama kami dalam dialog Hai Bali Ken Ken. Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri 1 permintaan. Hah? Cuma 1 ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia. Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona. Masa sih? Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan. Kalau kuliner? Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia. Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara. Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi, kanal pemilih cerdas. Dan juga untuk pagi ini kita masih bersama dengan 2 narasumber kita dalam dialog Hai Bali Ken Ken, refleksi nilai Indonesia sesungguhnya. Ada Bapak Ide Bagus Lili Sudirgerake dan juga ada Bapak Dr. Igede Mademetre. Tadi sudah ada 3 orang penelpon yang bergabung, bisa langsung ditanggapi. Ada Pak Anggas, Pak Gus Maung, dan juga Pak Narte. Dari ketiga penelpon ini memang
semuanya setuju bahwa memang harus bersama-sama kita untuk bisa menyuarakan Indonesia yang sesungguhnya. Silakan dari Pak Gede Made Metro dulu bisa memberikan tanggapan Pak untuk ketiga penelpon kita. Silakan. Ya, baik, itu saya mengapresiasi dukungan dari 3 penelpon yang sebenarnya sahabat saya dan satu malah guru saya. Pada saat menjadi guru, dosen saya, memang saya sudah bersahabat dengan beliau, Pak Narte ini. Kalau Pak Anggas dan Pak Putu memang sudah bersahabat sejak lama. Nah, saya mulai dari Pak Anggas, meskipun sebenarnya berkaitan ketiganya ini. Terima kasih Pak Anggas sudah memberikan dukungan, termasuk mengusulkan kepada pemerintah supaya memfasilitasi forum-forum yang berkaitan dengan upaya mewujudkan keindonesiaan gitu. Nah, kalau untuk forum kerukunan umat beragama itu kami sesungguhnya sudah difasilitasi. Tetapi karena kami bergerak di bidang agama kan selalu bersyukur gitu. Apapun fasilitasnya itu kami syukuri ketimbang tidak ada gitu. Nah, sebenarnya kami difasilitasi oleh 2 institusi. Kenapa oleh 2 institusi? Nanti saya kaitkan dengan dasar hukumnya gitu. Pertama, institusi yang memfasilitasi forum kerukunan umat beragama itu adalah Kementerian Agama. Kalau di kabupaten itu kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Itu memfasilitasi berupa operasional. Itu kami difasilitasi, tetapi karena keinginan kami berbuat lebih dari yang ada, bantuan fasilitas operasional dari kantor Kementerian Agama itu terus juga kami wujudkan juga dalam kegiatan gitu. Sehingga tidak seluruhnya untuk operasional gitu. Jadi kita operasional kurangi, malah kalau berkegiatan di sekitar sini ya seperti dugaan Pak Anggas, karena beliau selalu memantau juga. Ya kami tidak menggunakan dana operasional gitu, pergunakan fasilitas sendiri gitu kalau di dalam kota itu, meskipun ada fasilitas operasional dari Kementerian Agama itu untuk forum kerukunan umat beragama. Tapi kami tetap berterima kasih karena memang FKUB setiap tahun diberi fasilitas operasional itu, dana operasional oleh Kementerian Agama. Kemudian dari pemerintah daerah itu fasilitasi berupa program dan kegiatan itu ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik gitu. Nah, RRI memahami itu karena kaitannya dengan RRI itu ada kerjasama setiap hari raya besar semua agama, FKUB kegiatan interaktif di sini. Nah, itu fasilitas program kegiatan itu dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Termasuk kalau kami ke kecamatan sampai ke desa, itu program kegiatannya ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Nah, terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Buleleng karena memang sudah memfasilitasi berupa kegiatan itu. Dan kami bersyukur karena kami semua 6 agama itu bergerak di bidang agama, kan memang orang agama harus selalu bisa bersyukur gitu. Nah, itu. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi dasar hukum, dasar hukum dari pembentukan FKUB ini memang sudah ada. Ini untuk guru saya Pak Narte, itu berupa peraturan bersama 2 menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Itu peraturan bersama itu nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Tetapi sejak dulu sudah ada upaya meningkatkan dasar hukum itu tidak di tingkat menteri tetapi berupa peraturan presiden. Itu sudah berproses. Pertemuan kami terakhir di September tahun 2022 di Kepulauan Riau, itu kami mendapat informasi itu sudah berada, tinggal harmonisasi di Kemenkumham gitu. Tapi namanya peraturan seperti itu kan harus ada harmonisasi di Kemenkumham. Nah, itu kami memang menunggu-nunggu peraturan itu sehingga dasar hukumnya lebih kuat dan kami lebih memiliki kekuatan kalau melakukan kegiatan gitu. Nah, itu dasar hukumnya. Karena dari ada 2
kementerian yang mengeluarkan dasar hukum itulah yang menyebabkan Forum Kerukunan Umat Beragama difasilitasi oleh 2 institusi di tingkat daerah. Ya, gitu. Nah baik. itu. Nah kemudian berkaitan ini peristiwa sumber kelampok, yaitu yang terjadi pada saat hari Nyepi itu. Nah itu dari sisi upaya kami sebenarnya setiap menjelang hari raya Nyepi sudah membuat edaran. Nah, dan edaran itu kalau di tingkat kabupaten ikut ditandatangani oleh forum pimpinan daerah, ikut menandatangani, jadi PJ Bupati, Kapolres, Dandim itu ikut menandatangani edaran kami gitu. Tapi namanya itu masyarakat kan selalu ada dinamika gitu. Nah termasuk pada saat tahun lalu, Nyepi tahun lalu, edaran kami itu sudah diedarkan juga sampai tingkat desa. Di desa ada peristiwa itu, sampai tingkat desa diedarkan. Tapi kembali seperti tadi di awal ini kan kita sudah menyampaikan upaya-upaya seperti itu harus terus-menerus dilakukan karena itu suatu dinamika. Kerukunan, toleransi itu adalah suatu dinamika. Di suatu masa itu kerukunan, tapi besok sebulan lagi akan ada dinamika gitu. Karena itulah secara terus-menerus harus kita lakukan. Nah ini dari sisi ini sebenarnya dari sisi peristiwa ini kan bukan semata-mata ajaran Hindu itu, tetapi itu adalah kearifan lokal, bahkan sudah diadopsi secara nasional gitu. Jadi pengadopsian budaya dan kearifan lokal itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Republik ini, yaitu sebagai bentuk indikator indikator moderasi beragama. Tetapi selalu ada unsur-unsur di masyarakat yang belum memahami itu. Nah itu sudah kita tangani. Di hari Nyepi itu kami, jadi FKUB termasuk di tingkat kepolisian, di tingkat TNI itu berkoordinasi di hari raya Nyepi. Tapi kalau kami kan tidak turun di hari Nyepi, tapi dari kepolisian langsung datang ke sana. Besoknya kami sudah datang bersama saat itu. Saya sebagai ketua PHDI sekaligus ketua FKUB bersama ketua MUI berada satu mobil, dan di masyarakat ketua PHDI sekaligus ketua FKUB bersama ketua MUI turun, dilihat oleh masyarakat. Gitu. Nah itu bentuk membuat kerukunan itu. Itu. Terima kasih Pak Gede Made Better tanggapannya. Langsung ke Pak Ide Bagus Lili. Bagaimana tanggapannya ketiga penelpon kita? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Khusus untuk Pak Anggas, sebenarnya pemerintah Kabupaten Buleleng ini sudah sangat perhatian kepada kami, terutama khusus untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi. Itu dibiayai oleh pemerintah kabupaten. Namun demikian tetap perlu kami apresiasi apa yang disampaikan Pak Anggas, karena mungkin beliau sejajarkan apa yang beliau kerjakan dengan kita selaku forum. Nah, itu mungkin dianggap masih kurang cukup. Tetapi buat kami seperti Pak Maitre tadi sampaikan, sebagai forum pembauran kebangsaan kami juga memiliki rasa syukur. Bukan orang di FKUB aja bisa bersyukur, tetapi kami pun bersyukur. Dan khusus untuk di forum pembauran kebangsaan ini Mbak Desi, kita terkadang bahkan sering melakukan kegiatan yang namanya kegiatan mandiri. Kegiatan mandiri itu untuk melengkapi kegiatan reguler yang dibiayai oleh pemerintah kabupaten melalui Kesbangpol. Nah, ada 6 kegiatan tahun kemarin, 6 kegiatan kita dibiayai oleh pemerintah kabupaten. Tetapi ada 3 kecamatan yang belum tersentuh sama sekali.
Nah, biasanya kami melakukan kegiatan mandiri itu dengan cara berkoordinasi dengan sesama anggota forum dan itu biasanya terwujud. Ya. Tetapi untuk tahun kemarin karena kami kebetulan melapor kepada salah satu pembina kita, Pak Ketua DPRD, akhirnya beliau mungkin merasa kasihan dalam arti ini sebuah kenyal biar mesuang pis anak-anak forum pembangunan kebangsaan. Beliau nanya berapa sih setiap kegiatan turun ke lapangan itu biayanya. Nah, kita sampaikan dan astungkare beliau kemudian mengambil sikap untuk membiayai kita di 3 kecamatan ini. Nah, yang kami syukuri itu adalah kami bisa menyelesaikan tugas-tugas di 9 kecamatan ini dengan tanpa kurang satu apapun dan itu sudah bisa kita kerjakan. Nah, kegiatan mandiri kita yang lain seperti lomba-lomba dan lain sebagainya yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kita pernah menjadi juara 1 Mbak Desi dalam lomba napi wastane lagu Mars FPK se-Indonesia. Kemudian juga emas anak-anak muda, kita bekerja sama dengan anak-anak Undiksa berhasil meraih juara 2 nasional. Nah, ini menjadi kebanggaan kami. Terus kemudian apa yang disampaikan Gus Maung juga betul, kami sudah melakukan itu. Dan untuk Pak Narte, dasar hukum kami bergerak ke bawah ini adalah Permendagri nomor 34 2006. Dan Peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2010. Jadi kita semua sudah memiliki dasar hukumnya sehingga bisa turun dengan aman, nyaman dan tentram perasaan kita. Baik, terima kasih Pak Ide Bagus Lili Sudirge. Dan tidak terasa waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 karena nanti kita akan mendengarkan ada pemutaran profil Capres dan Cawapres. Mungkin bisa menyampaikan closing statement singkat saja Pak Gede Made Metre. Terlebih dahulu silakan bisa memberikan closing statement terkait Indonesia sesungguhnya. Ya, baik. Nilai-nilai keindonesiaan itu memang sudah hidup di masyarakat, itu merupakan warisan gitu. Tapi karena masyarakat itu berkembang terus gitu, maka perkembangan itu harus direspon gitu. Bahkan sebelum ada perkembangan berupa perubahan, kita harus terus-menerus menurunkan, mewariskan, mendiseminasi nilai-nilai keindonesiaan itu dari generasi ke generasi secara terus-menerus, karena itu sifatnya nanti masyarakat itu dinamis berubah gitu. Baik, terima kasih Pak Gede Made Metre. Pak Ide Bagus Lili, silakan bisa memberikan closing statement, Pak. Baik. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara besar. Itu terwujud karena semangat juang para founding father kita. Bagaimana agar Indonesia ini dengan berbagai ketentuan yang tadi sudah kami sebutkan itu bisa terpelihara dan terjaga dengan baik. Intinya kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Buleleng, mari kita bersama-sama menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Buleleng pada khususnya, untuk tetap solid, eksis dan mampu membangun dengan kekuatan yang ada dengan baik. Terima kasih dan demikianlah pendengar, dengan berakhirnya closing statement tadi berakhir pula untuk dialog Hai Balikan kita, refleksi nilai Indonesia sesungguhnya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Bapak Dr. Gede Made Metre MSI. Bapak terima kasih. Dan juga Bapak Ide Bagus Lili Sudirge Rake SE. Dan nanti kita akan berjumpa kembali pendengar dalam dialog Hai Balikan selanjutnya bersama saya Rizka Desiantra. Saya pamit. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.